Ya, eh, Hagia Sophia memang bukan sekedar masjid, ya, atau bukan hanya sekedar sebuah museum yang kemudian dialihfungsikan menjadi masjid. Tetapi Hagia Sophia atau Hagia Sophia adalah bukti kebenaran Rasulullah SAW. Hagia Sophia adalah bukti kebenaran janji Rasulullah SAW. Ya. Mengapa demikian? Jadi begini, pada tahun kelima Hijriah, ya, pada tahun di mana Rasulullah dan para sahabat dan para kaum muslimin pada masa itu sedang menghadapi perang besar yang kita kenal dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Suatu ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya, ini disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul madinataini tuftahu awalan? Konstantiniyah atau Rumiyah?" Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota manakah di antara dua kota yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Ya, Konstantiniyah atau yang kita kenal dengan Konstantinopel, yang hari ini juga kita kenal sebagai Istanbul, ya, atau Rumiyah atau Roma. Jadi Konstantinia atau Konstantinopel atau yang hari ini kita kenal dengan Istanbul pada masa itu adalah ibu kota dari sebuah imperium besar yang bernama Romawi Timur. Romawi ini karena besarnya wilayahnya, wilayah itu dibagi menjadi dua, yaitu Romawi Timur yang beribu kotakan Konstantinopel dan Romawi Barat yang beribu kotakan Roma atau Rumiyah, ya, dalam bahasa Arabnya. Ketika Nabi ditanya hal seperti ini, ya, kemudian Nabi menjawab, Madinatu Hirakla tuftahu awalan, yakni Konstantinia, kotanya Heraklius yang akan dibebaskan terlebih dahulu, yaitu Konstantinopel. Ya, Konstantinopel adalah kota di mana Hagia Sophia berada, ya, di mana Hagia Sophia yang pada masa itu adalah merupakan gereja tempat beribadah Kristen Ortodoks. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan dengan sebuah kalimat yang fenomenal yang hari ini sering disampaikan oleh para ulama. Nabi kemudian mengatakan, la tuftahanna al-Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal jais dalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Jadi ini disampaikan oleh baginda Nabi pada tahun kelima Hijriah. Maka inilah yang kemudian menjadi motivasi bagi generasi-generasi berikutnya. Ya, jadi setelah era Khulafaur Rasyidin, sebenarnya ekspedisi untuk membebaskan Konstantinopel ini sudah diawali ketika kekhilafahan Bani Umayyah. Ya, Khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Khalifah Muawiyah, sebenarnya sudah mencoba untuk melakukan pembebasan terhadap Konstantinopel. Ya, namun kemudian mengalami kegagalan, dan upaya ini terus dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya, baik oleh generasi dari Bani Umayyah yang berlangsung selama 90 tahun, juga dilakukan oleh generasi-generasi dari Bani Abbasiyah. Dan baru pada tahun 1453, ya, atau dengan kata lain kurang lebih sekitar 820 tahun setelah ucapan baginda Nabi yang mengatakan bahwa Konstantinopel akan dibebaskan, itu baru terwujud sekitar 820 tahun kemudian. Ya, karena kalau kita hitung, ya, pada tahun 5 Hijriah ketika baginda Nabi mengatakan hal seperti ini kurang lebih adalah sekitar tahun 627 Masehi. Dan baru pada tahun 1453 Hijriah, ya, 1453 Masehi, ya, Konstantinopel dibebaskan oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah seorang sultan dari Kesultanan Utsmani. Jadi pada masa itu masih Bani Abbasiyah, ya, masih berlangsungnya kekhilafahan Bani Abbasiyah, dan Muhammad Al-Fatih adalah salah satu sultan dari kesultanan, yaitu Kesultanan Utsmani.
Jadi tidak mengherankan jika baginda Nabi mengatakan bahwa Muhammad Al-Fatih yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai seseorang, sebagai seorang penakluk atau pembebas Konstantinopel adalah seorang pemimpin yang terbaik. Yang pertama, usia beliau masih sangat muda. Ya, beliau pada masa itu berusia 21 tahun. Yang kedua, beliau adalah seorang hafiz Quran. Beliau hafal Quran 30 juz. Yang ketiga, beliau adalah orang yang hafal ribuan hadis. Ya, dan yang istimewa juga adalah bahwa beliau adalah orang yang menguasai sekitar 6 atau 7 bahasa. Jadi kecerdasannya luar biasa. Dan tidak terbayangkan bahwa Konstantinopel sebagai sebuah ibu kota Romawi Timur yang pada masa itu adalah sebuah kekuatan yang nyaris tidak pernah diperkirakan bisa runtuh, ya, bisa ditaklukkan, bisa dibebaskan oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Ya, meskipun proses ini melalui waktu yang berbulan-bulan, ya, tapi ini menunjukkan bagaimana baginda Nabi menyatakan atau janji baginda Nabi itu terwujud, ya, dan baginda Nabi adalah orang yang tidak pernah bohong. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Hagia Sophia atau Hagia Sophia ini, kita harus menengok ke belakang dalam fakta sejarahnya bahwa Hagia Sophia ini adalah bukti, ya, kebenaran janji Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya, ya, kalau kita lihat kembali bagaimana pembebasan Konstantinopel ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Ya, karena dalam peristiwa pembebasan Konstantinopel ini, begitu Konstantinopel berhasil dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih, ya, tempat pertama yang beliau kunjungi adalah Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Ya, pada masa itu masyarakat Konstantinopel yang mayoritas beragama Kristen Ortodoks sudah ketakutan. Ya, bagaimana apa yang akan dilakukan oleh kaum muslimin ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan, karena perang antar agama mereka sendiri pun, ya, perang antar mereka sendiri pun itu mereka mengalami banyak kezaliman, ya, tetapi apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan sama sekali tidak terbukti, ya, karena yang pertama kali dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih adalah pernyataan di dalam memberikan jaminan keamanan, ya, kepada masyarakat Konstantinopel. Ya. Yang kedua, mereka diberikan hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih adalah Hagia Sophia yang pada waktu itu adalah merupakan gereja. Kalau beliau mau, ya, Hagia Sophia ini bisa saja beliau ambil, ya, dengan sah, ya, atas nama ghanimah karena beliau menang perang pada masa itu, tapi itu tidak beliau lakukan. Yang beliau lakukan adalah beliau kemudian membeli Hagia Sophia itu, ya, gereja Hagia Sophia itu. Beliau membeli gereja Hagia Sophia itu dengan uang pribadi beliau. Beliau tidak menggunakan uang negara. Maka sejak tanggal 29 Mei 1453 beliau kemudian menetapkan Hagia Sophia menjadi sebuah masjid, ya, menjadi tempat beribadah kaum muslimin. Jadi kalau hari ini ada beberapa negara Eropa, ya, termasuk UNESCO yang keberatan atas penetapan Mahkamah Agung Turki, ya, yang membatalkan keputusan kabinet Turki tahun 1934, ya, di mana yang pada tahun 1934 Hagia Sophia ini ditetapkan sebagai museum, ya, kemudian kemarin pada tanggal 10 Juli 2020 pemerintahan Erdogan kemudian membatalkan ketetapan itu, sehingga kemudian Hagia Sophia berubah kembali fungsinya menjadi sebuah masjid, ya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya hanya merupakan pembatalan atas sesuatu yang batil. Ya, karena memang sejak awal secara sah, secara hukum internasional, Hagia Sophia adalah sebuah masjid. Hanya pada tahun 1934, ya, pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk pada masa itu, kabinetnya yang menyatakan merubah keberadaan Hagia Sophia sebagai masjid menjadi sebagai sebuah museum. Karena memang kita tahu arus sekularisasi pada masa Mustafa Kemal Atatürk ini luar biasa. Ya.
Di antaranya adalah dengan mengganti azan, ya, tidak boleh dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian kaum muslimah tidak boleh menggunakan jilbab. Dan di antaranya adalah dengan mengubah status Hagia Sophia ini yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai bangunan yang terbaik di seluruh dunia, ya, Konstantinopel sebagai kota yang terindah. Ya. Kemudian oleh Mustafa Kemal Atatürk, ya, masjid ini dirubah menjadi museum. Itu adalah sebuah keputusan yang batil. Maka tidak ada alasan hari ini bagi pemerintah negara-negara Eropa, termasuk UNESCO, yang keberatan atas penetapan dari pemerintahan Erdogan yang mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Ya. Jadi sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, ya, yang pertama, Hagia Sophia atau Hagia Sophia ini bukanlah sekedar masjid, tetapi keberadaannya, ya, tercatat dalam fakta sejarah adalah sebagai bukti kebenaran janji Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah bohong, ya, meskipun kemudian bukti itu baru terwujud sekitar 820 tahun kemudian. Kemudian kesimpulan yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah bahwa ada dua janji Rasulullah SAW yang hingga hari ini belum terwujudkan. Yang pertama adalah pembebasan kota Roma. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat di hadis tentang pembebasan kota Konstantinopel, ya, Nabi mengatakannya dengan bahasa Madinatu Hirakla tuftahu awalan. Kotanya Heraklius yang akan kita bebaskan terlebih dahulu. Ini artinya kota Roma pun nanti akan dibebaskan. Ya. Hanya saja tentu pembebasan kota Roma ini tidak mungkin dilakukan dalam kondisi kaum muslimin seperti saat ini. Maka ada janji ketiga yang hari ini menjadi satu janji yang juga pasti akan terwujud, ya, yaitu tegaknya sebuah kekhilafahan yang bermanhajkan kenabian. Ya, mengapa demikian? Karena baginda Nabi Muhammad SAW, ya, ketika beliau menjelaskan tentang periodisasi, ya, umat Islam atau fase umat Islam dalam satu hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menjelaskan bahwa umat Islam ini akan mengalami 5 fase. Yang pertama adalah fase nubuah atau fase kenabian yang sudah berlangsung selama 23 tahun, ya. Mulai baginda Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai wafatnya beliau. Kemudian fase kedua adalah fase Khulafur Rasyidin, yang baginda Nabi menyebutnya sebagai fase khilafah ala minhajin nubuwah, ya, kekhilafahan atau pengganti Rasulullah SAW yang dalam pelaksanaannya bermanhajkan kenabian. Artinya tidak ada penyimpangan. Maka Nabi mengatakan mereka adalah Khulafur Rasyidin al-Mahdiyyin min ba'di, para khalifah-khalifah yang lurus yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelahku. Ya, itu fase kedua. Dan fase ketiga adalah fase yang disebutkan oleh baginda Nabi sebagai mulkan adun, ya, penguasa-penguasa yang menggigit. Jadi setelah era Khulafur Rasyidin, beliau sebut sebagai mulkan adun, yaitu para khalifah-khalifah. Disebut khalifah karena mereka masih menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Tapi dalam pelaksanaannya memang tidak sebagaimana manhaj kenabian, sebagaimana apa yang bisa dilihat di masa-masa Khulafur Rasyidin. Maka dikatakan sebagai mulkan adon, artinya adalah para khalifah atau para penguasa-penguasa yang masih menggigit syariat Islam, masih menggigit Quran dan Sunnah. Kemudian fase keempat adalah fase yang disebut oleh baginda Nabi sebagai mulkan jabriyatan. Jadi setelah runtuhnya khilafah pada tanggal 3 Maret 1924 hingga hari ini, kita hidup di dalam fase yang disebut dengan mulkan jabriyatan. Penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang menekan, ya, terutama terhadap umat Islam. Dan kemudian Nabi mengatakan summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada fase kelima yang disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah, dengan susunan kata yang persis sama dengan fase kedua, yaitu fase Khulafur Rasyidin.
Ya, fase kelima nanti adalah fase khilafah yang bermanhajkan kenabian. Ya, maka pada fase inilah, ya, insya Allah Roma akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi artinya kota Roma pun akan dibebaskan, tapi tidak mungkin bisa dibebaskan tanpa adanya khilafah. Jadi ini adalah dua janji baginda Nabi yang belum terwujud. Ya, yang pertama adalah tegaknya khilafah yang bermanhajkan kenabian dan dibebaskannya kota Roma. Ya, dua janji ini pasti terwujud. Ya, karena baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah berbohong. Bahkan dalam candanya, dalam senda guraunya pun beliau tidak pernah berbohong. Bahkan kedipan matanya pun, ya, tidak pernah menyatakan kebohongan. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Ya. Pertama, dia adalah gerejanya kaum Kristen Ortodoks. Ya. Kemudian dialihfungsikan menjadi masjid oleh Muhammad Al-Fatih pada 29 Mei 1453 Masehi. Ya. Kemudian pada tahun 1934, ya, pada masa Republik Sekuler Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk menetapkan Hagia Sophia, ya, yang pada masa itu adalah masjid, kemudian ditetapkan menjadi museum. Dan kemarin pada tanggal 10 Juli, hari Jumat 2020, dialihfungsikan kembali menjadi masjid. Ini sebenarnya adalah merupakan pembatalan terhadap satu ketetapan yang batil, ya, yang dilakukan oleh pemerintah Turki pada tahun 1934. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.